Sintayong protes keras wasit. Marcelino siap gabung squad di kualifikasi Piala Asia U23. Wilberger tim absen hadapi Korea Selatan U17. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Kekalahan timnas U23 Indonesia di partai final Piala AFF U23 2023 kontra Vietnam mengundang sedikit perdebatan bagi pecinta sepak bola tanah air. Laga yang berjalan hingga babak adu penalti tersebut dihiasi dengan keputusan wasit yang tampak kontroversial. Vietnam yang beberapa kali melakukan pelanggaran keras tidak mendapatkan peringatan dari wasit asal Jepang itu. Bahkan skuad Garuda Muda yang mendapatkan peluang emas dianggap offside. Hal itu terjadi pada menit ke-108. Hal tersebut pun cukup merugikan skuad Aslan Sintayong yang kerap kali mendapatkan peluang emas. Pelatih Garuda Muda Sintayong dengan cerdik memasang strategi berbeda di final Piala AFF U23 kali ini. Menghadapi Vietnam yang kuat dalam menyerang, Sintayong memilih striker pelapis pada babak pertama dan memasukkan pemain inti seperti Jam Kalisrayer dan Ramadan Seranta di babak kedua. Alhasil Garuda Muda mampu bertahan dengan apik dan sesekali mendapatkan peluang emas. Hal tersebut berbanding dengan laga-laga sebelumnya ketika Garuda Muda kehilangan stamina lantaran langsung memainkan pemain inti. Sejatinya Garuda Muda cukup bagus, mampu menahan imbang hingga babak extra time. Sayangnya, momen adu penalti belum berpihak kepada Dewangga dan kawan-kawan. Kekalahan di partai final Piala AFF U23 2023 membuat Sintayong kembali gagal mempersembahkan gelar untuk timnas Indonesia. Kendati demikian, Sintayong bukan tanpa perjuangan. Di Piala AFF kali ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak tampil dengan skor terbaik dan tidak ada target apapun dari PSSI. Namun totalitas Sintayong terlihat di pinggir lapangan. Hal itu terbukti ketika sang pelatih menjadi garda terdepan ketika perjuangan anak asuhnya dirugikan oleh wasit. Ini menarik untuk menanti perjuangan Sintayong bersama Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 bulan depan. Usai final Piala AFF U23 2023, Timnas Indonesia U23 mendapatkan sinyal kabar baik jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pasalnya salah satu pemain andalan Marcelino Ferdinand dilaporkan pulih dari cedera. Hal itu diketahui lewat kabar yang disampaikan klub Marcelino Ferdinand di Belgia, KMS Kadensi. Untuk itu, Marcelino Ferdinand akan kembali diandalkan oleh pelatih Sintayong di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 sendiri tergabung dalam grup K bersama Taiwan dan Turkmenistan. Untuk lolos ke putaran final, setidaknya wakil Indonesia harus menjadi juara grup meski bisa juga lewat jalur runner-up terbaik. Kontroversi wasit kembali muncul di laga pekan ke-10 Liga 1 2023-2024 antara Persik Kediri melawan PSIS Semarang. Wasit Rian Nada Saputra yang memimpin laga tersebut dinilai mengabaikan momen handball pemain PSIS Semarang, Wawan Febrianto. Pelanggaran itu seharusnya memberikan Persik Kediri hadiah penalti karena terlihat dilakukan di dalam kotak terlarang skuad Mahesa Jenar. Wasit yang melihat kejadian itu membiarkan permainan berlanjut. Rian Nada Saputra ternyata tak memberikan hadiah penalti untuk Persik. Kejadian tersebut ternyata tak lepas dari sorotan manajer Persik Kediri Muhammad Syahid Nur Ihsan yang mengkritik performa wasit. Ia bahkan mengklaim telah mencatat 3 momen yang seharusnya menjadi pelanggaran yang dilakukan pemain PSIS Semarang namun tak dihiraukan. Jelang persiapan FIFA Matchday September 2023, Sintayong sudah mulai memanggil pemain dari klub-klub Indonesia, salah satunya Persib Bandung. Sintayong dikabarkan memanggil 4 pemain Persib Bandung untuk mengisi skuad timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh salah satu akun Instagram @football.indonesia. Dalam unggahan tersebut, 4 pemain tersebut diantaranya Edo Febriansyah, Rahmat Irianto, Mark Locke, dan Rian Kurnia. Menariknya, Rian Kurnia menjadi sorotan lantaran bukan langganan timnas Indonesia. Sintayong diduga memanggil beberapa pemain baru lantaran jadwalnya bentrok dengan kualifikasi Piala Asia U23. Nantinya pemain yang berusia di bawah 23 tahun tidak akan diikutkan dalam FIFA Matchday September 2023.
Persija Jakarta tak pernah menang di Liga 1 2023-2024 sejak Timnas Indonesia U23 gelar TC Piala AFF kali ini. Seranyar Macan Kemayoran tumbang di tangan Dewa United dalam laga pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. Tercatat, sejak TC Piala AFF U23 2023 sampai final yang baru saja berlangsung, sudah ada 4 pertandingan yang dilakoni Persija. Hasilnya skuad asuhan Thomas Doll 2 kali ditahan imbang dan 2 kali menelan kekalahan. Akibat rentetan hasil minor itu, Persija Jakarta kini ada di posisi ke-10 pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Mereka baru mengemas 13 poin dari 10 laga yang telah dilakoni. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia kembali mendapatkan kritikan keras terkait target yang mereka usung untuk Timnas Indonesia. Salah satunya datang dari pengamat sepak bola yaitu Bung Toel. Diketahui target dari PSSI untuk Timnas Indonesia yakni relatif banyak dan satu di antaranya adalah meraih peringkat 45 dunia di tahun 2045. Bung Toel menilai target Timnas Indonesia bertengger pada peringkat 45 dunia cukup bombastis. Pengamat bernama Tommy Welly itu menyebut seharusnya PSSI tidak perlu usung pencapaian tinggi terkait Timnas. Namun Bung Toel lebih memilih menyinggung anggota kepengurusan PSSI yang harus diisi oleh orang-orang berkompetensi tinggi. Perkembangan pemain naturalisasi dibocorkan oleh Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda. Hal tersebut diungkap dalam sebuah kolom balasan Instagram yang di-screenshot oleh akun Instagram @football_the_Indonesia. Sebelumnya, Exco PSSI Arya Sinulinga menyebutkan kalau Timnas Indonesia senior akan ketambahan amunisi pemain keturunan baru. Beberapa pemain keturunan sedang diproses untuk naturalisasi. Arya menjelaskan bahwa pemain naturalisasi adalah pilihan dari pelatih. Dari pihak federasi sedang memproses beberapa pemain pilihan pelatih Timnas Indonesia. Adapun beberapa pemain keturunan yang dirumorkan bakal menjadi tambahan untuk Timnas Indonesia seperti Basil Gers, Jay Itzes, hingga Tom Hai. Pemain diaspora Timnas Indonesia U17 Welber Jardim dipastikan absen saat skuad Garuda Muda melakoni pertandingan uji coba melawan Korea Selatan U17. Hal itu diungkapkan oleh pelatih Tim Nasional Indonesia U17 Bima Sakti yang mengatakan Welber Jardim sudah meminta izin untuk meninggalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia dan kembali ke klubnya Sao Paulo U17. Saat ini terdapat 32 pemain yang tergabung di TC Timnas Indonesia, termasuk dengan 5 pemain hasil seleksi 12 kota dan Kaviatur Rizky yang baru bergabung. Bima Sakti mengatakan uji coba menghadapi Korea Selatan digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat sejauh mana pemain Timnas U17 siap dari segi mental, fisik, dan taktik. Momen Sintayong harus mengajari cara passing alias mengoper bola dengan benar kepada para pemain Timnas Indonesia U23 dalam sesi latihan kembali viral. Hal itu terungkap lewat unggahan penerjemah Sintayong Jong Suk Sho di akun TikToknya yang kemudian mengundang beragam komentar dari netizen tanah air. Hal tersebut jelas mendapatkan sorotan tajam dari netizen di media sosial. Sebab juru taktik kelas dunia seperti Sintayong ternyata masih harus melatih cara mengoper bola yang benar kepada pemain tim nasional. Padahal pengetahuan dan kemampuan semacam itu sebetulnya sudah harus dipahami para pemain sejak level sekolah sepak bola. Nyatanya pemain-pemain yang berlabel timnas pun tak bisa menguasainya dengan baik. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.